Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Saputra, NIT 1741009, kelas Nautika 7B. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang HTML atau HTML guna memenuhi latihan mandiri mata kuliah teknologi informatika. Fungsi dari HTML. HTML dikenal sebagai standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web. Yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu 1. Mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. 2. Mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh dunia. 3. Membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran dan transaksi secara online. 4. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java Apple dalam dokumen HTML. Struktur dasar HTML. Elemen yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen HTML dinyatakan dengan teks sebagai berikut. 1. HTML. Setiap dokumen HTML selalu diawali dan ditutup dengan tag HTML. 2. Head. Bagian head biasanya berisikan tag title, meta tag, dan semua skrip Java atau yang lain yang akan dieksekusi di browser. Di bagian inilah kita memberikan bookmark untuk keperluan pencarian atau searching dengan keyword. 3. Body. Bagian body digunakan untuk menampilkan teks, image link, dan semua yang akan ditampilkan pada web page. Semua bagian umum dokumen web dibagi menjadi 2 section, yaitu section head dan section body, sehingga setiap dokumen HTML harus mempunyai pola dasar sebagai berikut. Setiap dokumen HTML harus diawali dengan menuliskan tag HTML dan /HTML di akhir dokumen. Tag ini menandai elemen HTML yang berarti dokumen ini adalah dokumen HTML. Dalam satu dokumen hanya ada satu elemen HTML. Section atau elemen head dimulai dengan tag head di awal dan tag /head di akhir. Section ini berisi informasi tentang dokumen HTML. Minimal informasi yang dituliskan dalam elemen ini adalah judul dari dokumen. Judul ini akan ditampilkan pada caption bar dari window browser, ditandai dengan menggunakan tag title dan diakhiri /title. Sehingga bagian yang diapit oleh tag head merupakan header dari halaman HTML dan tidak ditampilkan pada browser. Sedangkan tag title yang berfungsi untuk mengeluarkan judul pada title bar window web browser. Section atau elemen body ditandai dengan tag body di awal dan tag /body di akhir. Section body merupakan elemen terbesar di dalam dokumen HTML. Pada bagian ini Anda akan menuliskan semua jenis informasi, berupa teks dengan bermacam format, maupun gambar yang ingin disampaikan pada pengguna nantinya. Penggunaan table, form, dan frame dalam HTML. 1. Table. Atribut rowspan. Atribut ini digunakan untuk menggabungkan beberapa baris dalam satu kolom menjadi satu baris, atau merge cell. Atribut colspan. Atribut ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom dalam satu baris menjadi satu kolom, atau merge cell, di mana atribut ini juga dapat digabungkan dengan atribut sebelumnya, yaitu rowspan. Atribut latar belakang table. Untuk memberikan warna latar belakang di dalam table, maka dapat digunakan atribut bgColor disertai latar yang diinginkan. Misalkan latar belakang table akan diisi dengan warna biru, maka dapat dilakukan bgColor sama dengan blue. Atau latar belakang diisi dengan gambar, maka dapat dilakukan dengan background sama dengan nama file. File yang dapat digunakan untuk latar belakang adalah JPG, GIF, BMP, dan PNG. Atribut align. Atribut ini digunakan untuk pengaturan pelurusan dari suatu sel. Adapun macam pelurusan ini ada 3, yaitu left, center, dan right. Pelurusan sel ini diperlukan terutama untuk informasi data mengenai mata uang atau yang berhubungan dengan nilai uang, misalkan daftar harga. Bila ada daftar harga, maka sebaiknya digunakan align right, sehingga akan memudahkan pembacaan.
Tabel bersarang atau nested table. Kata bersarang atau nested sering digunakan pada istilah-istilah pemrograman dan sering dijumpai dalam setiap pemrograman. Demikian pula dalam pembuatan skrip HTML, yaitu tabel bersarang yang artinya adalah di dalam suatu tabel terdapat tabel yang lain. Kemungkinan ini bisa saja terjadi dengan meletakkan tag table di dalam tag table lainnya, sehingga didapatkan tabel yang bersarang di dalam tabel lainnya. Tag frame set. Sesuai dengan namanya, frame yang berarti bingkai, tag ini berhubungan dengan pengaturan bingkai sebagai pembentuk jendela tampilan pada browser, sehingga jendela dapat dibagi menjadi beberapa frame. Ada 3 pengaturan frame, yaitu secara vertikal, horizontal, dan kombinasi dari vertikal dan horizontal. Skrip HTML yang digunakan untuk pengaturan frame tidak dapat digunakan untuk membuat halaman tampilan web. Untuk itu diperlukan file yang berisi skrip HTML lain dan disisipkan ke dalam skrip frame tersebut. Jadi bila ada 2 frame, maka diperlukan 2 file HTML. Untuk dapat menyisipkan ketiga file HTML tersebut ke dalam frame, diperlukan nama yang jelas dan benar serta di mana letak folder atau direktorinya, karena informasi tersebut digunakan di dalam tag frame set. 3 form digunakan untuk menerima informasi atau meminta umpan balik dari user dan memproses informasi tersebut di server. Berikut ini standar penulisan form. Elemen form. Tag form digunakan untuk membuat form dalam dokumen HTML. Berikut ini adalah atribut untuk membuat form dalam dokumen HTML. Ada method, action, name, value, dan type. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.